warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المبعوث وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid As-Sabirin, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus juga yang kami hormati Ketua DPM Masjid As-Sabirin, Ustaz Zubaidi. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita semua di sini termasuk orang-orang yang senantiasa mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjadi wasilah kita semua di sini. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beriman, termasuk orang-orang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menempati jannah Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, marilah senantiasa kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik, hidayah sehingga pada pagi hari ini kita masih sama-sama bisa merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat sehat dan nikmat kesempatan, nikmat iman, bahkan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini, sehingga Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah teguhkan hati kita menuju masjid yang kita cintai ini, yaitu hanya tujuan kita semata-mata untuk mengharapkan pahala dari Allah, dan tujuan kita yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau populer salawat teriringkan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan juga kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang salat subuh Masjid As-Sabirin, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu. Ya, kalau dikatakan judul ini, judul dari tausiah subuh kita yang insya Allah akan kami sampaikan nanti, yaitu tentang ciri-ciri orang yang beriman. Dalam hadis sahih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabatnya, yaitu Malaikat Jibril. Malaikat Jibril pernah bertanya tentang perkara iman. Akhbirni anil iman. Allah sampaikan kepadaku tentang itu iman. Apa itu iman? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa iman itu al-tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa iman itu kamu percaya kepada Allah, kamu percaya kepada malaikat-malaikat Allah, kamu percaya kepada rasul-rasul Allah, kamu percaya kepada kitab-kitab Allah, dan kamu percaya kepada hari akhir, serta kamu percaya kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang beriman, harus ditanamkan dalam diri kita, harus dipertanyakan kepada diri kita, harus introspeksi diri kita, apakah kita ini sudah termasuk golongan orang-orang yang beriman? Apakah orang-orang yang beriman itu cukup dengan hafal dan melafalkan rukun iman tadi? Tentu pertanyaan tersebut
tersebut mungkin sangat sulit bagi kita selaku manusia awam untuk menjawabnya, karena yang tahu kadar keimanan seseorang hamba itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Namun berkaitan dengan iman ini, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang ciri-ciri orang yang beriman. Mudah-mudahan dari beberapa ciri-ciri orang yang beriman ini bisa menjadikan referensi kita, menjadikan motivasi kita, sekaligus introspeksi kita untuk mengukur kadar keimanan kita. Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang beriman atau belum? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat kedua, ayat ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surah Al-Azim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah apabila telah disebut nama Allah maka gemetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka maka bertambah kuat pula imannya. Hanya kepada Tuhan yang mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Jadi di dalam Al-Quran ini, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan ada 5 ciri-ciri orang yang beriman. Yang pertama itu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yaitu apabila dia telah mendengar nama Allah maka bergetar hatinya. Apa yang dimaksud dengan bergetar itu? Yaitu orang-orang yang setiap langkah kakinya, apapun aktivitasnya, yaitu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang di dalam hatinya tertanam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut jika ada sholat, takut jika ada puasa, takut jika ada bayar zakat, takut jika melangkahkan kaki ke jalan yang tidak benar, takut jika bermaksiat dan menzalimi orang-orang yang lain. Jadi orang-orang yang beriman itu Pak, orang yang di dalam hatinya itu tertanam rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan melibatkan seluruh rangkaian apapun yang kita lakukan semasa hidup ini, yaitu dengan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Takut Pak jika kita terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Takut jika kita diam-diam menonton perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak kita lihat. Takut apalagi hal yang diharuskan, yang diwajibkan oleh Allah, yaitu takut jika kita meninggalkan sholat. Pasti banyak sekali saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita yang masih meremehkan sholat ini Pak. Maka oleh karena itu tugas kita yaitu untuk menjadikan salah satu ciri-ciri orang yang beriman, yaitu dengan menanamkan rasa takut. Bergetar hati kita jika kita tidak sholat, bergetar hati kita jika kita tak puasa, bergetar hati kita jika kita sering memuji orang, sering menghormati orang dan lain sebagainya. Maka tanamkan rasa takut di dalam diri kita, insya Allah seluruh aktivitas kita, seluruh perbuatan-perbuatan kita di masa hidup di dunia ini, insya Allah akan selalu menjadi jalan yang lurus, akan menjadi jalan kebenaran Allah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri-ciri orang yang beriman yang pertama itu yaitu orang yang apabila dalam setiap langkah kakinya dia selalu ingat kepada Allah dan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ciri-ciri orang yang beriman yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Yang artinya apabila telah dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah kuat pula imannya. Yang dibacakan ayat-ayat Allah ini bukan cuma ayat-ayat yang bersifat qauliyah,
berwujud dari Al-Quran, seperti fenomena alam, seperti musibah, bencana, ujian dan lain sebagainya yang Allah berikan kepada hambanya, yang menjadikan hamba itu semakin kuat, semakin tabah, semakin sabar dan semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman itu Pak, orang yang apabila ditempa musibah oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ia tidak meratapi ujian tersebut, ia tidak mengeluh dari masalah yang Allah berikan kepada hambanya tersebut, tetapi menjadikan ia semakin bersabar dan semakin meningkatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh meratapi segala sesuatu, mungkin kehilangan ujian yang Allah berikan, namun jangan terlalu berlebihan, jangan sampai berminggu-minggu, jangan sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kita meratapi sesuatu ujian yang Allah berikan kepada kita. Cukup dengan sehari dan yakin bahwa dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan hambanya di luar dari batas kemampuannya. Ya, kita yakinkan pada diri kita bahwa Allah menguji kita, bahwa Allah memberikan masalah musibah kepada kita karena Allah yakin kita mampu untuk melewati permasalahan-permasalahan tersebut. Jadi ciri-ciri orang yang beriman yang kedua itu, apabila seorang hamba ditimpa musibah, ditimpa masalah dan lain sebagainya, bukan ia semakin mengeluh, bukan membuat ia semakin meratapi segala musibah itu, tapi menjadikan dia semakin sabar dan semakin menguatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ciri-ciri orang yang beriman yang ketiga yaitu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal ini maksudnya itu orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dikatakan dengan berserah diri itu dari segala aktivitas, dari segala usaha, dari segala doa yang sepenuh hati kita telah kita laksanakan. Ya, kunci terakhir, lebih intinya bahwa bertawakal itu adalah senjata terakhir ketika hajat kita yang telah lama kita usahakan, telah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita menginginkan apalagi sekarang ini lagi musim banyak-banyak orang yang mendaftar CPNS gitu kan. Sekarang ini kita berdoa kepada Allah, kita berusaha dengan belajar, meminta kepada Allah agar Allah kabulkan harapan kita untuk menjadi seorang ASN misalnya. Kunci terakhir dari segala apa yang telah kita lakukan, kita meminta, kita sholat tahajud, kita sholat duha dan lain sebagainya, apapun amalan-amalan yang disunnahkan oleh Nabi dan yang diwajibkan oleh Allah telah kita lakukan, lalu dengan berusaha, dengan belajar sekuat tenaga, dan hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terbaik, apapun yang dikasih oleh Allah, pasti yang terbaik. Jika itu gagal, jika kita gagal menempuh apa yang kita hajatkan sebelumnya, maka pasti dan yakinlah bahwa Allah telah menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita inginkan tersebut. Dan jika itu berhasil, maka Allah amanahkan kita. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang senantiasa memegang janji, memenuhi amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita. Jadi ciri-ciri orang yang beriman itu orang-orang yang berserah diri kepada Allah, orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Ya. Berhubungan dengan yang ciri-ciri orang beriman yang pertama tadi, ya orang-orang yang selalu melibatkan Allah dalam setiap aktivitasnya, maka akan tertanam dari diri kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Bapak yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, terus ciri-ciri orang yang beriman yang keempat yaitu alladzina yuqimunas shalah. Ini yang menjadi patokan seseorang hamba itu bisa dinilai apakah ia menjadi orang yang beriman, termasuk orang yang beriman ataupun tidak, yaitu dilihat dari ibadahnya.
dari sholatnya. Orang yang sholat itu, ya, kita bisa melihat kualitas seseorang hamba, kita bisa melihat kualitas seorang saudara-saudara kita manusia tersebut, kualitas orang-orang yang beriman itu dari sholatnya. Apa sholatnya baik atau buruk? Jika sholatnya baik, maka insya Allah seluruh amalan-amalannya, bahkan seluruh sifat-sifatnya, bahkan seluruh apapun yang ia lakukan semasa hidup ini, insya Allah kita bisa beri penilaian bahwa orang itu termasuk orang yang baik. Jika sholatnya saja ia lalaikan, sholatnya saja ia tinggalkan, maka patut dipertanyakan keimanan seseorang tersebut. Oleh karena itu, ciri-ciri orang yang beriman yaitu tahu akan kewajibannya, tahu akan visi-misi apa tujuannya hidup di dunia ini. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Apa sih tujuan Allah menciptakan kita di muka bumi ini? Yaitu tidaklah menciptakan jin dan manusia kata Allah, melainkan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memulai, bahkan harus sering, bukan cuma memulai, bahkan harus kita rutinkan. Bahkan ini menjadikan suatu kewajiban kita dan kebutuhan kita. Mudah-mudahan sholat ini juga bisa membawa kita ke dalam perdamaian. Jika ada masalah juga, kuncinya meminta kepada Allah dengan melalui sholat. Ada ujian, Allah berikan ujian kepada kita. Kunci dari semua permasalahan, dari apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan sholat. Sholat juga bisa menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang yang beriman yang keempat tadi yaitu orang yang tahu akan kewajibannya, yaitu dengan melaksanakan ibadah sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Wabil khusus, apalagi kita seorang laki-laki. Mudah-mudahan kita semua di sini senantiasa istiqomah sholat berjamaah. Ya, jangan cuma maaf nih. Kadang kan kami sering keliling-keliling, apalagi sholat subuh menjadi suatu hal yang paling memberatkan bagi saudara-saudara kita. Ya, bagi khusus kita, diri kita pribadi. Kadang apalagi kita jika pulang kerjanya malam, pulang kerjanya larut, maka untuk bangun di waktu subuh itu kadang hal yang terasa berat. Namun jika kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, jika niatkan dalam hati kita untuk terdapat rasa takut kepada Allah, maka insya Allah Allah mudahkan. Sampai saat ini, sampai sekarang, masya Allah, ini mungkin menjadi sejarah dari beberapa masjid ataupun musola yang sering kami datangi tiap minggu. Mungkin inilah salah satu jamaahnya yang paling ramai. Ya, karena mayoritas jamaah-jamaah masjid ataupun musola yang sering kami datangi itu paling umum 5 ataupun paling banyak umum 10. Tapi ini insya Allah, masya Allah, lebih kurang 20 lebih. Masya Allah, tabarakallah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi suatu wasilah yang menjadikan kita semakin istiqomah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya kita niat sholat ke sini, takutnya kita datang ke sini cuma mengharapkan kopi lain, cuma mengharapkan baju putih, gitu kan. Nah, itu kan hal yang menjadi niat yang salah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi wasilah yang menjadi keistiqomahan kita untuk datang selalu. Wabil khusus kita sebagai sebagai laki-laki, sebagai pemimpin nanti, ya bagi yang belum berkeluarga, apalagi yang sudah berkeluarga itu sebagai pemimpin di rumah tangga, yaitu dengan mencontohkan hal-hal yang baik, mengajak keluarga-keluarga kita jangan sampai meninggalkan suatu kewajibannya, yaitu meninggalkan sholat. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, nah, ciri-ciri orang yang beriman yang terakhir yaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan di dalam Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dermawan, orang-orang yang selalu memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya, orang yang peduli akan kesusahan, orang yang peduli akan masalah-masalah yang ditimpa oleh saudara-saudara kita. Ya, orang-orang yang senantiasa bersedekah, berinfak, berwakaf, berzakat dan lain sebagainya. Banyak sekali hal yang bisa kita sedekahkan, tidak hanya materi,
namun juga bisa dengan tenaga dan hal yang lain sebagainya. Apalagi pada saat ini kita juga masih memikirkan bagaimana nasib saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Ya sampai detik ini masih terus dijajah oleh Zionis Israel. Bahkan sampai detik ini masyarakat ataupun media, pemerintah kita jarang menemui pemerintah yang senantiasa mendukung kemerdekaan Palestina. Namun pada saat ini kita terlihat masyarakat kita sepertinya diam dengan apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Mari tumbuhkan rasa kepedulian kita, karena kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman, orang-orang mukmin itu yaitu bersaudara. Walaupun kita tidak mengenal mereka yang berada di Palestina, tapi ia sama seperti kita, sama-sama umat muslim, sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib bagi kita untuk peduli kepada mereka, wajib bagi kita untuk membantu mereka dan menolong mereka. Jika kita diberikan rezeki yang lebih oleh Allah, marilah sama-sama wabil khusus kita niatkan, kita berikan sebagian harta kita untuk membantu, minimal membantu sedikit dari penderitaan yang mereka rasakan pada saat ini. Dan insya Allah itu juga menjadi wasilah, itu akan menjadi pertanggungjawaban kepada kita. Di mana kata Allah, ketika saudara-saudara tengah ditimpa musibah, di mana kata Allah, di mana kamu? Kata Allah, ketika saudara-saudaramu tengah dalam kesusahan, sedangkan kita lagi enak-enak menikmati dunia, lagi bersenang-senang menikmati segala rezeki yang Allah titipkan kepada kita, namun kita tidak tersirat sedikit pun rasa peduli dan rasa ingin membantu para saudara-saudara kita. Mudah-mudahan dari apa yang Allah titipkan kepada kita bisa kita maksimalkan semaksimal mungkin, bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Allah titipkan rezeki kepada kita karena sebagian rezeki itu adalah hak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita bantu saudara-saudara kita yang lagi kesusahan, saudara-saudara tetangga-tetangga kita yang kelaparan, dengan tetangga-tetangga kita yang kesusahan. Kita bantu, kita sisihkan rezeki kita sisihkan dengan niat mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lalu jika 5 ciri-ciri orang yang beriman itu telah kita lakukan, lalu kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya di surah Al-Anfal ayat yang keempat, yang yaitu ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Jika telah 5 ciri-ciri orang beriman yang kami sebutkan tadi telah kita lakukan, telah kita kerjakan dengan sebaik mungkin, maka kata Allah, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman, maka bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Allah, ampunan serta rezeki yang tiada tertara, yaitu rezeki yang mulia. Jadi jika 5 ciri-ciri orang yang beriman ini telah kita laksanakan, menjadikan kita untuk senantiasa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang beriman, maka kata Allah, Allah akan angkat derajat seseorang hamba yang beriman tersebut. Allah akan berikan rezeki yang mulia, rezeki yang cukup, insya Allah rezeki yang tiada habisnya sampai hari kiamat. Maka marilah sama-sama kita introspeksi diri kita, wabil khusus untuk diri kami pribadi, dan mengajak para bapak-bapak dan adik-adik sekalian, marilah sama-sama kita jadikan dan kita memperbaiki kualitas iman kita perbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beriman, bisa bersanding bersama Rasulullah SAW, bisa bersanding bersama keluarga-keluarga Rasulullah SAW, dan bisa bersanding bersama sahabatnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan tadi bisa membawa manfaat bagi khusus untuk diri kami pribadi. Dan marilah sama-sama kita introspeksi diri kita senantiasa beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan ini membawa wasilah kita, dan insya Allah ini juga menjadi wadah bagi kita untuk bekal bagi kita untuk menjadikan diri kita manusia pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih taat lagi, dan insya Allah mudah-mudahan kita semakin istiqomah dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.